Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Dalam bayang-bayang waktu yang melintasi ribuan tahun sebelum Masehi, ketika manusia pertama kali mengenal konsep kematian, muncul satu sosok yang tak pernah terlihat, namun selalu hadir. Ia bukan dewa, bukan iblis, dan bukan pula makhluk duniawi. Ia adalah penyambut terakhir, yang dikenal dalam berbagai nama, namun malam ini kita menyebutnya Malaikat Maut. Konon di langit tertinggi, di mana dimensi cahaya dan kegelapan bersinggungan, terdapat sebuah tempat yang tidak bisa dicapai oleh siapapun, kecuali makhluk yang ditugaskan langsung oleh Sang Pencipta. Di sanalah malaikat maut pertama kali diciptakan. Ia tidak lahir, ia dibentuk dari unsur ketaatan mutlak dan kehampaan emosi, tidak memiliki kehendak bebas, hanya satu misi: menjemput ruh pada waktunya. Dalam kitab-kitab tua yang disimpan jauh di bawah reruntuhan perpustakaan Babilonia, disebutkan bahwa malaikat maut bukan satu, melainkan dipimpin oleh satu entitas tertinggi yang dalam bahasa kuno disebut Azrail, yang memisahkan nafas dari tubuh. Azrail tak membawa pedang, tidak pula menyiksa, tapi ia membawa waktu. Sebuah kitab panjang berisi nama-nama seluruh makhluk yang akan wafat, tertulis satu persatu dengan tinta cahaya yang tak pernah pudar. Setiap detik, malaikat maut melihat dunia, bukan dari mata manusia, tetapi dari dimensi waktu. Ia tak terikat ruang. Jika seseorang sedang menghembuskan napas terakhirnya di sebuah padang pasir Afrika, dan pada waktu bersamaan jiwa lain terlepas di tengah laut Pasifik, maka ia hadir di kedua tempat sekaligus. Itulah keistimewaan makhluk ini, penghuni antara dua dunia. Namun, tahukah kamu? Beberapa cerita kuno dari Timur Tengah menyebut bahwa sebelum ia menerima tugas sucinya, Azrail pernah menolak. Ia melihat penderitaan manusia dan berkata, "Bagaimana bisa aku menjadi pembawa akhir jika mereka menangis di hadapanku?" Tapi Sang Pencipta menjawab, "Engkau tidak membawa penderitaan, wahai Azrail, engkau membawa kepulangan." Sejak saat itu ia menjadi simbol transisi, bukan kegelapan, bukan neraka, hanya jembatan antara dunia fana dan abadi. Namun kehadirannya tidak pernah disambut senyum. Ia menjadi simbol ketakutan, padahal ia hanya menjalankan takdir. Bahkan malaikat lain pun disebut tunduk pada perintahnya jika waktu seorang makhluk telah habis. Ada kisah tua dari India kuno, ditulis dalam lembaran lontar. Seorang petapa yang hidup 300 tahun dalam kesucian akhirnya bertemu dengan malaikat maut. Namun sebelum nyawanya diambil, petapa itu bertanya, "Siapa yang pernah menangis untukmu, wahai pembawa kematian?" Dan sang malaikat menjawab, "Tak seorang pun, karena mereka semua menangisi diri mereka sendiri." Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa kematian bukan musuh, melainkan bagian dari rancangan yang lebih besar. Dan di balik tiap hembusan napas terakhir, ada sosok bersayap cahaya kelam yang datang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membimbing dalam sunyi menuju pulang. Di awal cerita ini, kita telah menyelami kisah malaikat maut, sang penjemput ruh dari dimensi cahaya dan waktu. Kini, perjalanan kita berlanjut lebih jauh ke belakang, ke zaman para Firaun. Mari kita masuk ke dalam lorong tersembunyi dari peradaban Mesir kuno dan temui Anubis. Bayangkan, sebuah malam di padang pasir Mesir ribuan tahun yang lalu. Bulan menggantung seperti mata dewa, dan angin gurun membawa bisikan kuno yang tak lagi dimengerti oleh manusia modern. Di kejauhan berdiri tegak piramida batu menjulang menuju langit. Di dalamnya tidak hanya jasad para Firaun yang terbaring, tetapi juga legenda yang tak pernah mati, Anubis. Anubis bukan makhluk surgawi seperti malaikat maut, ia adalah dewa. Dilahirkan dari darah mitologi dan kepercayaan Mesir kuno. Wajahnya adalah serigala atau anjing padang pasir, tubuhnya manusia, matanya hitam bagai lorong ke dunia arwah. Dan tugasnya adalah melindungi kematian. Berbeda dengan Azrail yang menjemput ruh, Anubis hadir setelah kematian terjadi. Dalam teks pemakaman yang tertulis pada dinding-dinding makam kerajaan, Anubis disebut sebagai Imiut.
Penjaga yang ada di balik kain kematian, dialah yang memimpin proses mumifikasi, mengawasi para pendeta saat mereka membungkus tubuh-tubuh agung dengan linen dan mantra. Karena bagi bangsa Mesir, kematian adalah permulaan perjalanan panjang dan tubuh harus dijaga agar jiwa dapat mengenali dirinya di alam baka. Tapi peran Anubis tidak berhenti di ruang pemakaman. Menurut kitab kematian Mesir, Anubis membawa jiwa yang baru meninggal ke ruang penghakiman. Di sanalah jantung sang jiwa akan ditimbang menggunakan timbangan Ma'at. Di satu sisi jantung sang manusia, di sisi lain bulu kebenaran, lambang keadilan dan keseimbangan. Jika jantung itu lebih ringan dari bulu, artinya hidupnya dipenuhi kebaikan, maka jiwa akan menuju ke Padang Yalu, surga Mesir kuno. Tapi jika lebih berat, maka jantung itu akan dimangsa oleh monster bernama Amit, dan jiwa pun hilang selamanya. Anubis tidak menghakimi, ia hanya mengawasi, diam, tegas, tak terpengaruh oleh air mata, atau doa, atau kekayaan. Ada kisah kuno dari kuil Saqqara yang menceritakan tentang seorang imam muda yang bertanya pada patung Anubis, "Mengapa engkau tidak memberi pengampunan?" Dan suara dalam hatinya menjawab, "Karena aku bukan penentu takdir, aku hanya penuntun menuju keadilan." Anubis bukan dewa perang, bukan pula pencipta dunia, namun ia disegani lebih dari banyak dewa lainnya. Mengapa? Karena semua makhluk, cepat atau lambat, akan melewati gerbang yang ia jaga. Dan kini, setelah kita mengenal malaikat maut yang menjemput jiwa, dan Anubis yang menuntun jiwa menuju penilaian, pertanyaan besar pun muncul. Apa sebenarnya perbedaan di antara mereka? Apakah keduanya bekerja sama atau berasal dari dua alam yang tak pernah bersinggungan? Di awal dan pertengahan cerita ini, kita telah mengenal dua sosok besar dari alam kematian. Malaikat maut penjemput ruh dari langit tertinggi, dan Anubis, dewa kematian dari lorong piramida Mesir kuno. Kini kita sampai di akhir perjalanan, saatnya memahami perbedaan mereka dan misteri besar yang menyatukan keduanya. Dua nama, dua alam, namun satu tugas, menyambut akhir. Di satu sisi, malaikat maut sosok surgawi, berasal dari dimensi ketuhanan, tak dikenal bentuknya dengan pasti. Ia tidak terlihat oleh mata manusia, namun hadir di setiap perpisahan antara tubuh dan ruh. Ia datang atas perintah, bukan kehendak. Ia adalah eksekutor takdir, tak bisa dicegah, tak bisa dibujuk. Di sisi lain, Anubis, dewa Mesir kuno, dikenal secara visual, tubuh manusia dengan kepala serigala padang pasir. Ia dihormati, dipahat dalam batu, disembah dalam doa. Tapi berbeda dari Azrail, Anubis tidak mengambil nyawa. Ia menerima jiwa kamu setelah penat kematian, menuntunnya menuju penghakiman, dan memastikan bahwa setiap jiwa menerima keadilan sesuai perbuatannya. Jika malaikat maut adalah tangan yang membuka pintu, maka Anubis adalah untuk penjaga lorong di dalamnya. Namun keduanya hadir tanpa kebencian, tanpa penghukuman. Mereka adalah makhluk netral, bukan simbol neraka, bukan pula penyelamat. Mereka adalah pengatur kosmik yang menjaga agar kehidupan dan kematian tetap berjalan sesuai hukum alam semesta. Asal-usul mereka pun berbeda secara esensial. Malaikat maut berasal dari ajaran langit, agama samawi seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Ia diciptakan, bukan dilahirkan. Ia tidak memiliki bentuk tetap dan hanya muncul ketika ruh akan kembali kepada penciptanya. Sedangkan Anubis berasal dari mitologi pagan di zaman ketika manusia menyembah kekuatan alam. Ia adalah bagian dari panteon dewa, memiliki perasaan dan dihormati lewat ritual. Namun, ada benang merah tak kasat mata yang mengikat keduanya. Rasa takut manusia terhadap kematian. Karena sejak awal sejarah, manusia selalu mencari jawaban, apa yang terjadi setelah kehidupan. Maka mereka menciptakan lambang atau menerima wahyu, dan di sanalah muncul dua penjaga besar ini. Ada catatan langka dari zaman Helenistik ditulis oleh sejarawan Alexandria bernama Diodorus Siculus. Ia mengisahkan sebuah teori kuno bahwa Anubis dan malaikat maut bukan musuh, bukan pula asing, tetapi dua representasi dari satu kekuatan universal, keadilan ilahi dalam kematian. Dalam dunia spiritual, barangkali keduanya berdiri di dua ujung jembatan. Yang satu menuntun ruh keluar dari tubuh, yang satu menuntun ruh menuju kemana ia seharusnya pergi. Keduanya sunyi, keduanya abadi, dan keduanya mengingatkan kita bahwa akhir bukanlah kehancuran, melainkan perjalanan pulang.
Terima kasih telah menyelesaikan trilogi kematian bersama kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena yang saya ketahui dan pelajari hanyalah sebatas ini. Jika seri ini membuka mata batinmu tentang akhir hidup, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan ke temanmu. Akan ada lebih banyak kisah dari mitologi kuno, misteri sejarah, dan suara-suara dari masa lalu di cerita-cerita mendatang. Tekan tombol langganan, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.